Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kepada jemaat di Roma, surat pembenaran. Dalam episode terakhir, kita telah sampai mempelajari pasal 8 yang ditutup dengan nyanyian yang luar biasa, kita lebih daripada orang-orang pemenang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam episode hari ini, kita akan mulai mempelajari pasal 9. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, di manakah letak pasal 9 dalam pembagian surat kepada jemaat Roma? Surat kepada jemaat di Roma dibagi menjadi 4. Bagian utama dari pasal 1 sampai dengan 8, ini bagian yang murni doktrinal. Dari pasal 9 sampai dengan 11 adalah bagian ordinal yang berhubungan dengan pengaturan urutan isinya. Dari pasal 12 sampai 15, semua pasal ini penuh dengan nasihat bagian yang bersifat praktik. Lalu akhirnya pasal yang ke-16 sebuah kesimpulan dan ucapan perpisahan. Beberapa orang berkata bahwa ada sebuah bagian doktrinal yang menyajikan Injil. Bagian nasihat 4 pasal dari 12 sampai dengan 15. Dan di antaranya 3 pasal yang bersifat rahasia. Itulah yang mereka katakan. Misterius. Namun saat kita mempelajarinya, kita tidak akan mendapati semua itu rahasia. Kita akan memahami mengapa Paulus berbicara tentang bagian ini yang dibagi sejumlah orang terasa sukar dan tidak dapat dipahami. Namun, bagi kita itu akan dapat dipahami. Hanya saja ia ingin memberitahu kita di mana urusan Allah dengan manusia di dunia dalam terang. Fakta bahwa Injil disuguhkan kepada semua manusia. Apakah firman Allah gagal? Apakah janjinya dibatalkan? Atau adakah sebuah penjelasan yang berbeda? Itulah yang Rasul Paulus lakukan di dalam pasal 9, 10, dan yang ke-11. Seseorang juga telah membagi kitab Roma dengan mengaitkan 3 bagian ini dengan iman, pengharapan, dan kasih. Benar. Saya ingin tahu di bagian mana kita sekarang? Iman, pengharapan, atau kasih? Pastinya bagian pertama berkaitan dengan iman. Dan pastinya nasihat-nasihat yang bersifat praktik berkaitan dengan kasih. Jadi kita ada di dalam bagian tengah yang berkaitan dengan pengharapan. Apa yang akan terjadi di masa mendatang? Inilah bagian mengenai pengharapan dan inilah yang ingin sekali Rasul Paulus jelaskan di dalam pasal-pasal ini. Apakah tema utama dari pasal 9? Pasal 9, 10, dan 11 mempunyai sebuah posisi yang spesial. Kita tidak dapat mengatakan inilah cara Allah berurusan dengan umat Israel yang adalah umat pilihan di Perjanjian Lama dan yang mempunyai posisi yang terhormat di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana dengan masa lalu Israel? Bagaimana tentang Israel pada zaman ini? Bagaimana mengenai masa depan Israel? Kitab suci, kitab hebat berbicara kepada kita mengenai masa lalu, masa kini, dan juga masa mendatang. Ia berbicara pada kita tentang keselarasan antara segala pemikiran Allah, tidak ada pertentangan. Tidak ada satupun yang membatalkan yang lainnya, namun segala sesuatu mempunyai perannya sendiri dan tempat yang benar dalam firman Allah. Kita dapat berkata pasal 9 dan 10 juga 11 berbicara tentang masa lalu bangsa itu, masa kini, dan juga masa depan bangsa itu. Benar. Masa lalu dan masa kini bangsa itu, di manakah posisi mereka dalam urusan-urusan Allah, dan apa yang Benar. terjadi pada mereka di masa datang. Benar. Saya akan membacakan 5 ayat pertama. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat bersukacita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji, sampai selama-lamanya. Amin.
Setelah teriakan kemenangan dalam pasal 8, kita masuk ke dalam sebuah atmosfer kesedihan dan hati yang pedih dalam pasal 9. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Kenapa ada kesedihan besar ini? Ini tertuju pada bangsa ini yang telah ia kasihi dengan setia dan benar-benar tulus. Namun sayangnya, mereka menolak Allah. Mereka menolak putra Allah dan mereka menolak roh Allah. Di perjanjian lama, mereka menolak Allah yang mengutus nabi-nabi kepada mereka. Putra Allah sendiri datang pada mereka dan mereka menyalibkan dia. Roh Kudus datang dan bersaksi kepada mereka seperti yang kita pahami dari kitab Kisah Para Rasul. Namun mereka menolak kesaksian Roh Kudus. Rasul Paulus sendiri, Saulus dari Tarsus, menjadi pendahulu dalam menyerang baik kekristenan maupun orang-orang Kristen ketika Roh Kudus pertama kali datang dan mulai memberitakan Injil serta bersaksi kepada bangsa ini. Sebagai hasil dari penolakan itu, dan karena mereka bersikeras menolak, ada duka cita besar dalam hati Rasul Paulus. Sebenarnya, kita tidak punya apapun untuk ditawarkan pada siapapun yang menolak Kristus, kecuali rasa duka yang benar-benar mendalam dan besar. Kristus menangis ketika ia melihat Yerusalem yang menolak dia. Di sini kita menemukan Paulus dalam roh Kristus sendiri sedang merasa sedih bagi bangsa ini yang telah bersikeras menolak Kristus. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk mengambil pertanyaan dari hadirin. Rasul Paulus berkata, "Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani." Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ia bisa berbicara tentang dirinya dengan berkata, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani? Jika Anda perhatikan bahwa 3 pasal yang kami rujuk sebelumnya, pasal 9, 10, dan 11, Sang Rasul selalu memulai dengan mengatakan perkataan demi kebaikan bangsa itu yang benar-benar ia kasihi. Pasal 9, ia berduka cita atas mereka. Pasal 10 adalah sebuah doa bagi mereka. Pasal 11 adalah sebuah kepercayaan dalam masa depan mereka. Ia selalu berbelas kasihan atas bangsa ini. Ia mengasihi bangsa ini dan ia akan menyebut bagi kita alasannya dalam ayat-ayat berikutnya. Di sini ia berkata, aku mau jika saja bisa, aku siap untuk mengorbankan diriku sendiri demi bangsa ini, demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saya pikir kita dapat menemukan sebuah situasi yang sama dengan itu di Perjanjian Lama ketika Musa berkata kepada Tuhan sesudah dosa pembuatan lembu emas saat Tuhan hampir membinasakan bangsa ini. Ia memberitahu Allah, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Yang artinya bahwa ia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri dan siap untuk mengorbankan dirinya demi umat dan bangsanya. Tentu saja, itu tidak akan bisa, baik Musa atau Paulus tidak ada sesuai untuk hal ini. Hanya satu pribadi yang sesuai yang memiliki hidupnya sendiri dan karena itu dapat dengan rela mempersembahkannya. Dia yang berkata dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, kuterima dari Bapakku, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Namun untuk Paulus, ini hanya menekankan betapa mulianya dia dan perasaan kasihnya yang besar terhadap bangsanya, saudara-saudaranya dan kaum sebangsanya secara jasmani. Namun Paulus sendiri tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak ada. Tidak yang mungkin ia sama lakukan. sekali. Tidak mungkin dapat memisahkan dirinya dari Kristus. Itu tidak mungkin. Ketika ia berkata-kata tentang saudaranya bahwa mereka adalah kaum sebangsanya secara jasmani, ia juga menyebut beberapa keistimewaan dan hak istimewa bagi mereka. Dimulai dari ayat 4, Ya. mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan telah menerima kemuliaan, perjanjian, hukum Taurat, dan ibadah dan janji. Mereka keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Saya ingin mendiskusikan beberapa dari hak istimewa mereka. Pertama-tama kita perhatikan bahwa ada 8 hak istimewa. Angka 8 secara khusus adalah yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mereka memiliki hak istimewa dimulai dengan mereka adalah orang Israel, ini adalah hak istimewa pertama. Mereka telah diangkat menjadi anak. Tentu adopsi di sini artinya mereka sebagai sebuah bangsa dan bukan sebagai Itu individu. bukan pengadopsian seperti di pasal 8. Bukan pengadopsian di pasal 8. Yang roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Atau kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Allah telah memilih mereka untuk menjadi bangsa miliknya. Ya, Itulah pengadopsian. mengingat Israel, sebagaimana Musa katakan kepada Firaun, Israel ialah anakku yang sulung. Jadi mereka telah diadopsi sebagai sebuah bangsa dan bukan sebagai individu. Sedangkan kita tentunya kita mengalami pengadopsian sebagai individu-individu. Juga pengadopsian bagi kita jauh lebih tinggi daripada pengadopsian mereka karena kita telah ditentukan sejak awal untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya. Mengapa ia berkata tentang mereka bahwa mereka orang Israel? Israel adalah Israel yang namanya sama dengan Yakub. Yakub adalah namanya menurut sifatnya, sedangkan Israel adalah namanya menurut kasih karunia. Mereka yang Allah ubah dari Yakub menjadi Israel. Mereka yang ia berikan perkenanan spesial adalah orang Israel. Mereka mempunyai sebuah hubungan khusus dengan Allah ini. Apa artinya mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian? Adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan. Tidak muncul dalam perjanjian lama kecuali berkaitan dengan bangsa ini. Karena kita ingat akan Musa ketika ia mendirikan kemah pertemuan. Kemuliaan turun ke atas kemah pertemuan itulah awan kemuliaan. Awan kemuliaan Shekinah. Awan kemuliaan Shekinah. Ini sebuah gambar tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi ada kemuliaan di masa lampau, dan mereka akan memiliki kemuliaan di masa mendatang. Kita juga ingat seorang wanita saleh, istri Pinehas, ketika tabut perjanjian Tuhan dirampas dan dibawa ke orang Filistin. Wanita itu menamai putra yang ia lahirkan pada saat itu, lalu mati saat melahirkan. Mereka memberitahunya, engkau melahirkan seorang putra. Wanita itu tidak menjawab ataupun menanggapinya. Ia hanya mengucapkan satu kata, Ikabod. Jadi anak itu dinamai Ikabod. Kata Ikabod adalah sebuah kata Ibrani yang artinya dalam bahasa Arab, kemuliaan telah lenyap. Karena tabut Tuhan telah ditawan, jadi tabut Tuhan bagi bangsa ini adalah kemuliaan, dan tabut Tuhan ditawan artinya kemuliaan Tuhan telah lenyap. Saya tahu dari Anda bahwa bangsa Israel merujuk pada ras Israel yang adalah Yakub sesudah namanya diubah, sesudah ia berada di bawah berkat. Benar. Yakub yang baru, benar-benar baru. Yakub yang sekali. baru. Benar. Jadi benar mereka sekali. adalah ras baru. Benar. Mereka juga diadopsi dan sebagai sebuah bangsa. Selain itu, ras yang diberkati karena ketika ia meminta agar Tuhan memberkatinya, Tuhan bertanya kepadanya, siapa namamu? Benar. Dan bahwa Allah mengadopsi mereka sebagai sebuah bangsa yang lain dari pengadopsian kita sebagai individu yang disebut dalam pasal 8. Benar. Bangsa ini menyaksikan kemuliaan Allah melalui awan kemuliaan Shekinah yang berkaitan dengan kemah pertemuan. Ya, benar. Saya ingin tahu tentang pemberian hukum Taurat dan ibadah kepada Allah. Apakah maksudnya? Pemberian hukum Taurat adalah bahwa Allah tidak memberikan hukum apapun di perjanjian lama kecuali bagi bangsa ini. Orang membanggakan hukum Hammurabi atau hukum apapun. Setiap bangsa membanggakan hukumnya, namun semua hukum ini diberikan oleh manusia. Namun siapakah satu-satunya bangsa di seluruh perjanjian lama yang Allah sendiri memberikan hukum kepadanya? Bukan hanya sebuah hukum yang Allah berikan ketika Musa turun dengan membawa 2 loh batu. Alkitab memberitahu kita bahwa loh batu itu adalah karya Allah dan tulisannya adalah tulisan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan hukum Taurat ini. Ketika Anda membaca dalam Ulangan 33, nyanyian indah yang dikatakan oleh Musa, hamba Allah, ia berkata bahwa Tuhan mengasihi umatnya, itulah sebabnya ia memberi mereka hukum Taurat itu. Adalah semacam pembeda sebangsa ini dari seluruh bangsa lain sehingga ia memberi mereka sebuah hukum yang sangat tinggi dan bergengsi. Inilah hukum yang diberikan kepada bangsa ini yang ia sebut di sini hukum Taurat. Dan apakah hukum Taurat terkait dengan ibadah Hukum kepada Taurat Allah? terkait dengan penyembahan. Tidak adakah penyembahan lain yang dipersembahkan bangsa-bangsa lain di bawah matahari kecuali oleh orang Israel? Benar sekali. Ada penyembahan individual, tetapi satu-satunya bangsa dan yang pertama beribadah atau menyembah Allah sebagai sebuah bangsa secara keseluruhan adalah bangsa Israel. Israel ialah anakku yang sulung, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Tentu ada sebuah pengenalan akan Allah karena Allah bukan tidak menyatakan dirinya sendiri tanpa bukti apapun. Namun untuk memilih sebuah bangsa dan memberi mereka sebuah hukum Taurat dan meminta mereka sebagai sebuah bangsa secara keseluruhan untuk menyembah Dia, inilah nyata lewat 5 kitab Musa, khususnya kitab Imamat, yang memberitahu kita tentang penyembahan, musim-musim, dan hari-hari raya dan imam-imam dan orang Lewi, sistem penyembahannya yang tentu saja tidak mudah untuk dilepaskan, dan orang Yahudi merasa sangat kesulitan pada awal kekristenan untuk melepaskan semua ini sampai akhirnya Roh Kudus menginspirasi sebuah surat secara keseluruhan, yaitu surat Ibrani, untuk memperlihatkan kepada umat Kristen bahwa mereka tidak kehilangan tetapi sebenarnya memperoleh sesuatu.
Mereka melepaskan simbol dan bayangannya untuk berpegang pada kebenaran. Tetapi karena simbol dan bayangannya diberikan oleh Allah, jadi hal itu sangat berharga bagi bangsa itu. Di mana dikatakan mereka telah menerima hukum Taurat dan ibadah kepada Allah. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita jumpa lagi setelah rehat, tetaplah bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami sudah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 4, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji. Kami ingin tahu apa saja perjanjian Tuhan adakan dengan umatnya. Saudara Yosef, kita telah mendiskusikan beberapa hak istimewa yang dengannya Tuhan mengistimewakan orang Israel pada zaman dahulu. Ketika ia memiliki suatu hubungan dengan mereka. Kita tahu bahwa mereka adalah orang Israel dan mereka telah diangkat menjadi anak. Menerima kemuliaan, diberi hukum Taurat, ibadah kepada Allah. Namun janji apa saja yang Tuhan telah buat dengan mereka? Faktanya perjanjian lama memberitahu kita tentang 7 perjanjian. Sebagai tambahan untuk fakta bahwa akan ada sebuah perjanjian yang dibuat dengan orang-orang ini pada masa mendatang. Saya akan menyebut dengan singkat 7 perjanjian ini. Perjanjian-perjanjian ini tidak semuanya dengan orang ini. Perjanjian pertama adalah dengan Adam. Kita baca di Hosea 6 seperti Adam mereka telah melanggar perjanjian. Jadi orang Israel mempunyai hak istimewa persis seperti Allah memberikan hak istimewa kepada Adam. Tetapi Adam gagal dengan cepat. Dan sayangnya orang-orang itu, orang Israel di perjanjian lama, gagal juga dengan cepat. Inilah perjanjian pertama dengan Adam. Perjanjian Adam. Sebuah perjanjian dengan Adam dan sebuah perjanjian dengan Nuh. Allah membuat sebuah perjanjian dengan Nuh. Kita membaca tentang ini di kitab Kejadian pasal 9. Jadi ada sebuah perjanjian dengan Adam dan sebuah perjanjian dengan Nuh. Kedua perjanjian ini khususnya tidak dengan orang-orang ini. Namun sesudah itu Allah membuat sebuah perjanjian dengan Abraham dalam Kejadian pasal 15. Perjanjian Abraham. Kini tibalah titik awalnya. Bangsa ini menikmati perjanjian Abraham dengan mewarisi negeri itu. Lalu ada perjanjian di Horeb yaitu hukum Taurat. Allah membuat sebuah perjanjian dengan mereka di Horeb. Sayangnya, seperti telah kami katakan, Adam gagal dengan cepat. Perjanjian ini juga gagal dengan cepat karena bahkan sebelum mereka diberikan kedua loh batu berisikan perintah, mereka telah melanggar 3 perintah. Dalam hukum Taurat, itu sebabnya Musa melemparkan loh itu ke kaki gunung. Lalu ada perjanjian kelima yang tentangnya kita sudah membaca di dalam Ulangan 29, sebuah perjanjian yang Allah buat dengan orang-orang ini di Moab. Sebagai tambahan untuk perjanjian yang ia buat dengan mereka di Horeb. Ini membuktikan bahwa mereka memiliki banyak perjanjian. Lalu ada sebuah perjanjian dengan Pinehas. Sebuah perjanjian dengan Daud, perjanjian Daud yang menjanjikan kerajaan kepadanya. Tentu saja kemudian kita membaca di dalam Yeremia 31 bahwa Allah akan membuat dengan bangsa ini pada masa mendatang sebuah perjanjian baru. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka, bahkan tidak mengingat kesalahan mereka. Itulah sebabnya saya mempunyai sebuah pertanyaan yang terkait dengan perjanjian. Anda katakan bahwa beberapa perjanjian dilanggar oleh pihak kedua yang adalah orang-orang yang tidak setia, seperti perjanjian di Gunung Horeb. Ya. Namun apakah yang Anda pikir tentang perjanjian dengan Abraham dalam Kejadian 15? Janji tentang warisan dan negeri, apa pendapat Anda tentang perjanjian Daud ketika Tuhan memberitahu dia, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, bahkan jika ia tidak hidup lurus, atau jika ia berdosa, aku akan mendisiplinkan dia, tetapi aku tidak akan memutus salah satu putramu dari tata ini. Saya merasa itu adalah sebuah perjanjian yang kekal, bukan sebuah perjanjian yang terkait dengan kegagalan manusia. Namun kita dapat melihat sekarang bahwa perjanjian tersebut tidak bekerja dengan baik sekarang ini. Mereka tertolak. Orang-orang sekarang jauh dari Allah, mereka berada dalam kejahatan besar. Kapankah Allah menggenapi janji-janji ini? Lihat janji-janji yang dibuat oleh dua pihak, membuktikan kegagalan mereka karena kelemahan pihak kedua, yaitu manusia. Namun seperti yang sudah Anda katakan, ada perjanjian yang hanya satu pihak. Misalnya perjanjian Abraham tidak dua pihak. Abraham pada waktu pembuatan perjanjian sedang tertidur nyenyak. Dan Tuhan membuat perjanjian itu. Di manakah Abraham? Ia sedang tidur. Tidur dan tidur nyenyak adalah kelemahan dan ketidakmampuan total. Saya bukan bagian dari perjanjian seperti itu.
Allah berjanji 7 kali dengan berkata, aku akan, aku akan, aku akan, aku akan, aku akan. Ketika Allah membuat sebuah janji demi dirinya sendiri seperti disebut, dalam bahasa Ibrani, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Saya tidak dapat mengklaim bahwa janji ini bersyarat, namun janji ini diberikan oleh kasih karunia mutlak dan semua perjanjian seperti halnya perjanjian Abraham untuk memberi mereka tanda perjanjian dan perjanjian Daud. Untuk menjadi raja adalah perjanjian yang kekal dan tidak bersyarat. Juga perjanjian yang baru yang akan Tuhan buat dengan mereka pada masa mendatang itu tidak bersyarat. Sementara itu, seperti akan menjadi nyata dalam pasal 10 dan pasal 11 sebagai hasil dari penolakan mereka terhadap Kristus. Mereka akan ditolak dalam jangka waktu yang lama. Namun pada zaman akhir, mereka akan melalui sebuah masa kesusahan besar. Dan keluar dari masa kesusahan besar ini, pertobatan akan tampak nyata. Dan ketika mereka bertobat, Allah akan mencurahkan ke atas mereka roh kasih karunia dan permohonan serta memberkati mereka dengan berkat-berkat yang diperuntukkan bagi mereka setelah pertobatan mereka dan bukan sebelumnya sama sekali. Kita akan mengetahuinya lewat pasal-pasal yang akan datang dan episode-episode yang akan datang, waktu yang ditentukan Ya. untuk restorasi bangsa ini setelah masuk ke dalam masa Benar. kesusahan besar. Ya, Tuhan akan membawa mereka ke hari pendamaian, lalu mereka akan kembali berada di bawah pemerintahan Yesus itulah Kristus. hikmat dan kasih karunia yang tertinggi. Karena oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Itu berarti dengan dasar apakah Allah memanggil seluruh dunia dengan dasar bahwa ia menawarkan berkat kepada bangsa itu dan mereka menolaknya. Jadi, pintunya menjadi terbuka lebar bagi semua bangsa. Kini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun saya mungkin mendengar ada orang yang menolaknya dengan berkata, semua berkat yang dijanjikan kepada bangsa-bangsa ini digenapi di dalam gereja. Gereja telah mengambil alih tempat dari Israel. Tuhan menolak bangsa itu karena mereka menolak Dia. Lalu gereja muncul dan semua yang tadinya adalah milik gereja di perjanjian lama menjadi milik gereja dan Tuhan melepaskan tangannya atas bangsa itu selamanya. Dan Ia berurusan dengan gereja saja. Bagaimana penjelasan Seharusnya Anda? penjelasan itu datang dari dia yang mengklaimnya. Jika Anda mengklaim seperti itu, maka Anda harus membuktikan dari firman Allah bahwa segala berkat bangsa-bangsa ini, berkat-berkat di dunia, telah beralih menjadi milik orang-orang lain dan telah beralih dari berkat-berkat di dunia menjadi berkat-berkat rohani. Anda harus buktikan butir-butir ini jika inilah yang Anda klaim. Tatkala kita mempelajari pasal 10 dan pasal 11, ia akan berbicara kepada kita sebuah pembahasan yang jelas dan mutlak yang tidak dapat ditafsirkan menjadi apapun kecuali arti sederhana yang disebut di sini. Lalu, ketika kita tiba di pasal 11, ia memberitahu kita sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jika Allah bersedia mengubah firman-Nya ketika saya membuktikan bahwa saya tidak setia, ini membuat Alkitab gagal. Karena apakah saya setia? Apa saya lebih baik daripada bangsa ini? Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Jika kita mengklaim seperti itu, maka kita mengklaim bahwa kita lebih baik daripada orang-orang lain. Dan inilah esensi dari kesombongan yang dibenci Tuhan. Jadi penghentian urusan dengan bangsa itu sekarang bersifat sementara sampai zaman gereja berlalu dan ketika gereja mengenapi peranannya. Sampai jumlah yang perlu dibahas pasal yang telah masuk. Ya, dan gereja mengenai peranannya sama sekali berbeda dengan berkat-berkatnya. Juga dalam urusan Allah dengan gereja dan urusan gereja dengan Dia sama sekali berbeda daripada bangsa yang terdahulu. Benar. Orang-orang zaman dahulu sekarang dalam posisi tertolak. Mereka menolak Allah dan mereka juga ditolak Adalah oleh orang Dia. tolak oleh Allah. Itu tidak berarti bahwa Allah akan menyetujui kesalahan, rasa bersalah, atau kejahatan yang dilakukan oleh bangsa ini sekarang. Tidak. Jadi mereka sekarang ditolak. Ditolak. Masa kesusahan besar ada di hadapan mereka. Namun di hadapan mereka adalah masa kesusahan besar yang dipakai Tuhan untuk menghajar Ya. mereka sehingga Tentu. mereka mau bertobat Tentu. sebelum Ia memberkati mereka dalam Pastinya. kerajaan milenium. Terima kasih Saudara Yosef, saya ingin sekali tahu insiden-insiden yang akan terjadi kepada bangsa itu sehingga kita dapat memuliakan kasih karunia yang berurusan dengan kita. Mari sekarang kita ulas episode ini bersama hadirin. Di antara hak istimewa yang diperuntukkan bagi orang-orang ini, orang-orang di zaman dahulu, orang Israel, ayat 4 berkata, mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian. Apakah artinya bahwa mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan telah menerima kemuliaan? Kita tahu mereka adalah orang Israel. Ini mengingatkan kita tentang Yakub ketika Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. Dalam hal ini kita melihat restorasi dan kemudian ia menerima berkat. Mereka diadopsi sebagai anak Allah, sebagai bunga bangsa, bukan sebagai individu-individu. Mengenai kemuliaan dalam awan seperti saksi-saksi di dalam kemah. Dalam awan kemuliaan dan kemah pertemuan, Shekinah. Hal terakhir adalah perjanjian-perjanjian. Ada 7 perjanjian dalam perjanjian lama. Perjanjian dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham dan hukum Taurat. Dan juga Nuh, Pinehas, dan akhirnya Daud. Sebagai tambahan untuk perjanjian yang baru yang akan dibuat dengan mereka dalam kerajaan milenium. Jadi bagi mereka yang diangkat anak sebagai sebuah bangsa, mereka menyaksikan kemuliaan dalam awan kemuliaan, Shekinah.
Semua berkat ini seharusnya disampaikan kepada gereja, jadi gereja telah menggantikan tempat Israel. Apakah itu benar ataukah salah? Ini salah, gereja tidak menggantikan tempat Israel dan bukan perpanjangan dari Israel. Berkat-berkat Israel ada di dunia, tetapi berkat-berkat gereja semua bersifat rohani. Panggilan Allah tidak dapat dibatalkan, namun Allah menghentikan. Urusannya dengan umat pada zaman dahulu untuk sementara. Namun setelah pengangkatan gereja, urusan itu akan diselesaikan. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef, berkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Pemirsa terkasih, Allah telah menugaskan umat di zaman dahulu ini berbagai hak istimewa, tetapi mereka tidak menerima semua hak istimewa ini atau masuk ke dalam suatu hubungan dengan Allah. Namun ketika Kristus datang, mereka menolak Dia. Dalam perjanjian lama mereka menolak Allah, mereka menolak Kristus ketika Ia datang, mereka menolak Roh Kudus ketika Ia turun saat mereka menolak kesaksiannya. Jadi kini mereka ditolak sebagai sebuah bangsa, mereka ditolak sebagai sebuah umat. Allah tidak pernah menyetujui praktik-praktik manapun yang dibuat oleh orang-orang ini pada zaman sekarang. Sebaliknya Ia akan membuat mereka masuk ke dalam masa kesusahan besar sebelum Ia memberkati mereka lewat kerajaan milenium di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengetahui rincian ini dalam episode-episode mendatang. Saya mendorong Anda untuk mengikuti kami dalam episode mendatang sehingga Anda tahu waktu Tuhan yang tepat bagaimana segala sesuatu diciptakan sejak semula oleh Allah dan janji-janji Allah yang tidak akan pernah gagal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. رب اجعلني أشبه ابنك يسوع واجعل إلهي ملكه بين الضلوع املأني من فيض السلام واروني حتى أصير في سلوكك يسوع رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثله في ذي الحياة عبدا مطيعا باذلا حتى دماء مستسلما لكل أمر خاضعا حتى الصليب معلنا حب الإله رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثله في ذا المسير في العهد صادقا وللحق أسير كي أترك من حولي كل ما أسير عطرا ذكيا يملأ الدنيا عبير رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني أسعى في سفارتي ليلا نهارا أطلب لأمتي لا يملكني اليأس أو أي فشل لكن بفيض الشكر أرجو طلبتي رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Mendengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski dunia Ubah dan bebaskan aku